Ditampilkan pada suatu hari yang cerah di pulau entah berantah, seorang bocah terpisah dari kelompoknya dalam suatu misi pencarian yang masih sulit ia pahami. Setelah cukup kebingungan dan hilang arah, si bocah mendadak menemukan celah tebing penuh emas, terpana dengan kilauan, sehingga segera mengutip emas-emas itu tanpa ragu sampai akhirnya. Gemuruh yang sama juga terdengar di kapal yang awalnya dikira berasal dari gunung berapi. Namun sang kapten tidak berpikir demikian sehingga memerintahkan seluruh kru untuk mempersiapkan senjata. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, hidup bukan cuma sekedar mengejar tujuan, tapi juga tentang menikmati setiap langkah yang dijalani. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul The Voyage of the Dawn Treader, sebuah film tahun 2010 disutradarai oleh Michael Apted serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya saya yakin tidak asing lagi bagi kalian. Baiklah, segera siapkan kopi kalian dan mari cerita kita lanjutkan. Kita kembali ke beberapa hari yang lalu, di mana ditampilkan Edmund mencoba mendaftar masuk militer Inggris. Dia mengaku berusia 18 tahun, tapi segera menjadi bahan tertawaan karena Lucy menghampiri dan mengajaknya belanja. Edmund, you're supposed to be helping me with the grocery. Ya, setahun telah berlalu sejak perang dengan Telmar di Narnia. Dalam perbincangan, Edmund mengeluhkan aturan usia untuk masuk tentara dan kesal karena diperlakukan seperti anak biasa. Padahal dulu ia pernah menjadi raja yang lihai dalam bertempur. Lucy mengingatkan bahwa tak seorang pun di dunia ini tahu soal itu karena semua yang mereka alami terjadi di dunia lain. Setibanya di rumah, bukan rumah mereka, tapi rumah sang paman bernama Harold, orang yang 100% cuek. Saat Edmund iseng mengolok-olok Harold, putra Harold yang bermulut besar bernama Eustace melihat dan segera mengadukan. Edmund sempat terkejut dan hendak menghajar Eustace, tapi Lucy menghentikan dengan mengajaknya membaca surat dari Susan. Father, Edmund's breaking faith and look! It's from Susan. Dalam surat tersebut, Susan menceritakan bahwa bersama-sama dengan Peter, mereka sedang menikmati kehidupan di US. Lalu di akhir suratnya, Susan mengatakan bahwa ibu mereka ingin Lucy dan Edmund menetap di Inggris selama beberapa bulan lagi. Setelah membaca, Lucy mengeluhkan akhir surat karena sudah tidak betah tinggal di Inggris, terutama di rumah Harold. Edmund pun merasakan hal yang sama, meski mengatakan Lucy setidaknya masih enak karena diberikan kamar sendiri, sementara Edmund harus sekamar dengan si mulut besar. Tak lama, Edmund pun mencoba menghibur dengan mengajak Lucy melihat lukisan pada dinding yang mana suasananya sangat dekat dengan Narnia. Saat mengamati lukisan itu lebih lama, Lucy merasa air lautnya bergerak. Pada saat yang sama, Eustace masuk dengan lancang karena mengaku diri sebagai pemilik rumah, lalu segera mengolok-olok pembicaraan Edmund dan Lucy tentang negeri impian yang dianggap hanya khayalan anak kecil akibat sering membaca dongeng. Edmund membalas, menyindir Eustace yang senang membaca tentang teori-teori, termasuk konspirasi yang membosankan, sehingga terjadilah perkelahian. Lalu, tiba-tiba tentunya ini tidak asing bagi Edmund dan Lucy, oleh karena itu mereka segera menyadari bahwa telah kembali ke Narnia. Sementara Eustace kebingungan setengah mati. Di saat yang sama, Lucy melihat sebuah kapal besar lalu menyuruh para pemuda untuk terus berenang. Di saat-saat terakhir, seseorang datang menyelamatkan yang ternyata sang raja baru Narnia, Caspian. Ini menambah keyakinan bahwa mereka benar-benar berada di Narnia. Lalu saat Caspian dan anak buah membantu mereka naik ke kapal, Eustace malah mengeluh dan merengek ingin kembali ke Inggris.
Siapa yang memanggil Pevensie bersaudara? Itulah pertanyaan pertama yang diajukan Lucy. Caspian bersumpah bahwa dirinya tidak melakukan, sementara Edmund sepertinya tidak terlalu ambil pusing karena berada di Narnia jauh lebih menyenangkan daripada di rumah Harold. Tak lama kemudian, Eustace lagi-lagi merengek. Kali ini dia bertengkar dengan sang tikus terhormat, Ripchip, padahal tikus itu membantu mengeluarkan air dari paru-paru Eustace. Si mulut besar tidak percaya bahwa seekor tikus bisa bicara dan yakin bahwa semua ini hanya lelucon sampai akhirnya ia bertemu dengan Minotaur. Ship in Narnia's navy. Setelah momen konyol tersebut, Caspian memperkenalkan Edmund dan Lucy kepada para awak kapal. Ya, inilah Raja dan Ratu Agung Narnia. Tak lama kemudian, Caspian mengajak Pevensie bersaudara ke kabinnya dan menjelaskan bahwa kapal bernama Dawn Trader itu menuju ke Lone Island. Caspian menjelaskan bahwa ia sedang menjalankan misi untuk mencari Seven Great Lords of Narnia atau 7 bangsawan Telmar. Para sahabat mendiang ayah Caspian yang melarikan diri dari ibu kota ketika Miraz merebut tahta dengan paksa. Setelah menunjukkan peta Narnia yang juga memuat Lone Island, Lucy bertanya apakah ada sesuatu di balik wilayah itu. Kapten Drinian menjawab bahwa setelah itu adalah lautan yang belum dipetakan dan konon di sanalah hidup monster-monster laut. Apakah itu hanya mitos atau mungkin candaan yang menggoda, tapi sang kapten hanya menatap tanpa kata. Tak lama kemudian, Lucy dan Edmund berbicara tentang ujung dunia, apakah ada air terjun atau semacamnya. Pada waktu yang sama, Eustace terbangun dan datang menghampiri. Seperti biasa, ia mengeluh karena para sepupu membicarakan hal-hal yang menurutnya tidak nyata. Ripchip heran mengapa Eustace selalu mengomel, bahkan kini mengaku diculik dan ditahan di sana secara paksa. Tak peduli, meskipun Caspian mengatakan bahwa dirinya dan kru berniat menyelamatkan, Eustace mengancam akan melaporkan mereka ke konsulat Inggris. Bersamaan dengan itu, salah satu awak melaporkan kepada Caspian bahwa mereka sudah dekat dengan Lone Island. Saat mengamati pulau itu dari atas kapal, Caspian merasa ada yang aneh karena tidak terlihat satupun bendera Narnia yang dikibarkan di sana. Drinian juga menganggap keadaan itu mencurigakan, lalu Edmund menyarankan agar mereka menyiapkan beberapa kru, tapi Drinian menyela, mengatakan hanya menerima perintah dari Caspian, raja yang saat ini berkuasa. Selanjutnya, Caspian memerintahkan agar semua menggunakan perahu-perahu kecil untuk mencapai pantai terlebih dahulu, baru kemudian memutuskan langkah berikutnya. Begitu tiba di pulau, Caspian dan yang lain melihat bahwa tempat itu tampak sepi dan terbengkalai. Mereka lalu mendengar dentang lonceng dan Caspian meminta Ripchip untuk tetap tinggal bersama beberapa kru, sementara Edmund, Lucy, dan Eustace maju lebih dulu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Caspian juga menambahkan bahwa jika mereka belum kembali saat fajar, maka Drinian dan pasukan harus datang menyusul. Saat mulai memeriksa pemukiman, Eustace mengintip sebuah bangunan di dekat sana dan melihat keluarga yang tampak ketakutan bersembunyi di dalam. Namun bukannya memberitahu Caspian dan yang lain, ia justru mengaku tak melihat apa-apa. Edmund lalu meminta Eustace menjaga pintu masuk aula yang akan mereka periksa. Sebelum meninggalkannya, Caspian memberikan belati dan Eustace dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, semua aman jika dia yang berjaga. Setelah itu, Caspian, Edmund, dan Lucy masuk ke dalam aula dan menemukan sebuah buku berisi daftar nama yang sebagian sudah dicoret. Saat mencoba memahami arti semua itu, mereka menyadari bahwa buku itu adalah catatan milik para pedagang budak. Namun sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, para jagoan kita sempat melawan dengan cukup baik, tapi keadaan berubah ketika salah satu pedagang budak menyandera Eustace dan mengancam akan menghabisinya. Mereka kemudian memerintahkan untuk membawa Eustace dan Lucy ke pasar, sementara Caspian dan Edmund dijebloskan ke dalam penjara. Di sana, Caspian berulang kali menendang pintu, berharap itu bisa membuatnya terbuka, tetapi sia-sia. Tak lama, ia dan Edmund mendengar suara dari dalam kegelapan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar. Saat Caspian mendekati suara, ternyata yang berbicara adalah Lord Burn, salah satu bangsawan Telmar yang selama ini dicari. Caspian sangat terkejut dan segera memperkenalkan diri. Lord Burn pun langsung menyambut hangat, apalagi setelah Caspian mengaku sebagai raja karena wajahnya mengingatkan akan Caspian 9. Tiba-tiba terdengar teriakan para penduduk dari luar. Ternyata seorang pria bernama Rins memohon kepada para pedagang budak agar tidak membawa istrinya pergi, namun para pedagang itu malah menghajarnya.
Burn meminta agar Caspian terus memperhatikan untuk mendapatkan jawaban. Para penduduk yang ditangkap dibawa ke perahu, lalu ketika perahu itu melintas di laut, tiba-tiba saja Caspian dan Edmund sangat terkejut, lalu Burn menjelaskan bahwa dirinya juga tidak tahu pasti, tapi pernah mendengar tentang kabut dan mencoba mencari tahu, namun beberapa bangsawan yang telah melakukannya tak pernah kembali. Lalu Burn menambahkan bahwa seseorang yang tidak laku dijual oleh pedagang budak, maka akan dikirim ke kabut sebagai persembahan. Mendengar hal itu, Edmund langsung cemas dan berkata kepada Caspian bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Lucy dan Eustace. Tak lama, Lucy dan Eustace benar-benar dibawa ke pasar budak untuk dijual. Lucy segera laku terjual, sementara tak seorang pun mengajukan tawaran untuk si mulut besar. Pada saat itu, Drinian dan kru beraksi menyerbu pasar. Your hands! Benalia! Drinian, Ripchip, dan kru berhasil memenangkan pertempuran, menyelamatkan Caspian dan Edmund. Rins selalu mengikuti Caspian dan mohon agar diizinkan ikut berlayar bersama mereka untuk mencari istrinya karena ia mengaku sebagai pelaut yang handal. Caspian pun setuju membiarkannya ikut dan Rins sangat senang mendengarnya. Putri Rins yang bernama Gael juga ingin ikut bersama sang ayah, tapi Rins mengatakan bahwa lebih baik ia tetap tinggal sehingga si gadis kecil itu pun kecewa. Tak lama kemudian, Burn datang menemui mereka dan membawa sebuah pedang tua Narnia. Burn menjelaskan bahwa pedang itu dulu diberikan kepadanya oleh ayah Caspian dan masih ada 6 pedang lain seperti itu di Narnia. Ia juga mengatakan bahwa pedang-pedang itu merupakan hadiah dari Aslan, sang pencipta Narnia. Lalu Burn meminta Caspian menyimpannya. Caspian menerima pedang itu tapi kemudian menyerahkannya kepada Edmund tepat sebelum mereka naik ke kapal. Kemudian mereka melanjutkan pelayaran menuju timur Lone Island karena diyakini dari situlah kabut hijau berasal. Dalam prosesnya, Eustace mencoba mencuri buah dari persediaan kapal, tapi Ripchip segera memergoki lalu menantang Eustace duel pedang. Are you aware? Stealing Please, I'm a pacifist. on guard, trying to run away? We're on a boat, you know. Aha! That's the spirit. We have ourselves. Is that it? Come on. Lunge with your foot, not your left, your right. That. Oh no! That is that. Pada akhirnya, Ripchip mendorong Eustace hingga jatuh menabrak sebuah keranjang dan ternyata Gael bersembunyi di dalamnya. Rins sangat terkejut melihat putrinya ada di kapal, tapi untungnya Drinian justru dengan senang hati menerima dan Lucy kemudian mengajaknya ke kabin. Setelah itu, Ripchip malah memuji cara Eustace bertarung dan mengatakan dengan sedikit latihan, Eustace bisa menjadi ahli pedang yang baik. Tak lama kemudian, Drinian, Caspian, dan Edmund melihat sebuah pulau tak jauh dari mereka, lalu memutuskan untuk menghentikan kapal dan beristirahat di sana. Malam harinya, ketika semua orang tertidur, beberapa makhluk tak kasat mata datang memeriksa semua orang dan mengira Eustace adalah babi karena dengkurannya. Mereka melihat buku di dekat Lucy sehingga berpikir mungkin Lucy lah yang mereka butuhkan. Setelah diturunkan, Lucy mencoba melawan, tapi melawan siapa? Tak ada yang terlihat. Makhluk misterius lalu menyatakan bahwa Lucy harus melakukan sesuatu atau teman-teman Lucy akan dihabisi. Tak punya pilihan, Lucy pun mengiyakan. Jadi makhluk misterius menjelaskan bahwa Lucy harus masuk ke rumah seorang pengawas untuk menemukan buku sihir, lalu membaca salah satu mantra yang membuat tak terlihat menjadi terlihat. Tapi di mana rumah itu berada? Makhluk misterius bisa saja masuk sendiri, tapi sayangnya mereka buta huruf, jadi ya Lucy pun segera masuk untuk menjalankan misi. Sementara itu, Caspian terbangun dan melihat jejak-jejak kaki. Ia langsung memberitahu yang lain, dan ketika sadar Lucy menghilang, mereka pun meninggalkan pantai untuk memulai pencarian.
Kembali ke Lucy yang segera menemukan buku di dalam rumah itu. Saat membukanya, Lucy menemukan suatu mantra kecantikan. Diketahui bahwa selama ini Lucy memang sering merasa dirinya tidak secantik Susan. Jadi karena yakin mantra tersebut bisa membantu, Lucy pun merobek dan menyimpan halamannya dan tiba-tiba tak lama kemudian, Lucy menemukan mantra yang dicari-cari dan segera membacanya, sehingga pada saat yang sama semua yang tak terlihat menjadi terlihat. Pada saat yang sama, tim Edmund dan Caspian menghadapi makhluk misterius dan begitu kewalahan karena makhluk misterius itu tak terlihat. Namun begitu mantra Lucy mulai berefek, makhluk misterius secara perlahan terlihat. Ternyata makhluk itu bukan raksasa, melainkan makhluk-makhluk kecil seperti kurcaci dengan kaki besar yang berjumlah 1. Karena sudah tak berdaya, pemimpin kurcaci kaki 1 itu atau disebut Doublepats mengatakan bahwa Lucy ada di dalam rumah dan tepat pada saat itu rumah besar tersebut juga muncul. Kembali ke Lucy, seorang pria bernama Koryakin pun mulai terlihat dan Lucy sangat terkejut. Tak lama kemudian, Lucy keluar bersama Koryakin dan memperkenalkannya kepada Edmund dan Caspian sebagai pengawas dan pemilik pulau itu. Para Doublepats pun segera menuduh Koryakin telah membuat mereka tak terlihat, tapi Koryakin mengatakan bahwa itu demi kebaikan mereka sendiri. Setelah para Doublepats pergi, Koryakin mengajak kelompok Edmund masuk ke dalam, sembari menjelaskan bahwa Doublepats itu dibuat tak terlihat demi melindungi mereka dari sesuatu yang berada di balik kabut. Lebih lanjut, Koryakin memperlihatkan peta yang menunjukkan tempat bernama Dark Island atau Pulau Kegelapan, suatu wilayah tempat kejahatan bersembunyi. Kejahatan di pulau itu bisa mengambil bentuk apapun dan berusaha merusak semua kebaikan di dunia. Kutukan dari kejahatan itu hanya bisa dipatahkan dengan mengumpulkan ketujuh pedang kuno Narnia, termasuk pedang yang kini dibawa Edmund. Caspian pun menyadari bahwa Koryakin pasti pernah bertemu dengan 7 bangsawan Telmar. Lalu ia bertanya kemana mereka harus pergi. Koryakin mengarahkan mereka untuk mengikuti Blue Star menuju Pulau Ramandu. Tempat ketujuh pedang itu harus diletakkan di meja Aslan. Ia menambahkan bahwa ketika semua pedang itu ditempatkan di sana, kekuatan sihir akan dilepaskan dan kutukan akan hancur. Namun ia juga memperingatkan bahwa dalam perjalanan ke sana mereka semua akan diuji, karena itu mereka tidak boleh terpengaruh pada godaan kabut. Setelah melihat Blue Star, mereka pun mulai mengikuti, namun beberapa hari kemudian mereka kehilangan jejak bintang tersebut saat badai datang. Trinian mulai khawatir dan meragukan apakah pencarian itu masih bisa dilanjutkan karena mereka tidak lagi tahu harus menuju kemana. Ia bahkan menyarankan agar mereka berbalik arah, tetapi Caspian menolak karena masih ada orang-orang seperti istri Rins yang harus diselamatkan. Except for that show-off talking. Malam harinya, Lucy terbangun dan mencoba membaca mantra pada lembaran yang ia curi, yaitu mantra kecantikan. Ketika melihat ke cermin, Lucy mendapati diri berubah menjadi Susan. Dia kemudian berada di sebuah pesta bersama dengan Peter dan Edmund, namun tak lama berselang menyadari bahwa di dunia itu tidak ada Lucy. Saat itulah dia menyadari jika dia menjadi Susan, maka dirinya sendiri lenyap. Susan, what's wrong? Come on now, miss. Stop this! Ketika kembali ke kamar, Aslan muncul di cermin, menegurnya karena berusaha menjadi orang lain. Singa Agung itu pun mengatakan bahwa Lucy harus menjadi diri sendiri yang dicintai semua orang. Ternyata semua itu hanya mimpi, dan menyadari kesalahannya, Lucy pun membakar lembaran mantra tersebut. Kemudian terlihat kabut bergerak menuju kamar Caspian dan Edmund, di mana keduanya sedang terlelap. Keduanya juga mengalami mimpi buruk. Edmund bertemu dengan penyihir putih yang membujuknya untuk bergabung dan menjadi raja. Edmund pun segera bangun dalam keadaan takut. Untungnya Lucy datang dan menenangkan. Dari situ mereka mulai sadar bahwa ujian telah dimulai.
Keesokan harinya, mereka singgah di sebuah pulau terpencil untuk melihat apa yang ditemukan. Saat Caspian dan yang lain masih memikirkan harus pergi kemana lebih dulu, Eustace diam-diam menyelinap pergi untuk bertindak sendiri. Tak lama kemudian, Caspian, Edmund, dan Lucy menemukan salah satu dari 7 bangsawan Telmar terbaring tak sadarkan diri dalam kolam kecil yang bisa mengubah apapun menjadi emas. Mereka juga melihat pedang Narnia kunonya berada di dalam air itu, lalu berhasil mengambilnya tanpa kesulitan. Namun tak cukup sampai di situ. Edmund tergoda untuk mengubah beberapa benda menjadi emas agar bisa dibawa pulang ke Inggris. Edmund mengatakan kepada Lucy bahwa mereka bisa menjadi kaya, tetapi Caspian mengingatkannya bahwa mereka tidak boleh membawa apapun keluar dari Narnia. Mendengar itu, Edmund tersinggung dan menegaskan bahwa ia bukan rakyat Caspian yang bisa diperintah seenaknya. Edmund juga mengaku lelah selalu menjadi nomor 2 sehingga pertengkaran pun terjadi sampai Lucy akhirnya menghentikan. Find the sap. Edmund. I'm tired of playing second fiddle. Prove it! Ya, gadis itu mengetahui ada sesuatu yang sedang berusaha mengadu domba mereka. Para pemuda pun akhirnya sadar dan segera keluar dari gua. Di tempat lain, Eustace menemukan bagian pulau yang dipenuhi harta emas. Ia langsung membayangkan betapa kayanya dirinya nanti, lalu mulai mengemas sebagian emas itu dan... Setelah beberapa waktu, Caspian dan yang lain bersiap meninggalkan pulau, tapi mereka menyadari bahwa Eustace tidak ada bersama mereka. Edmund pun mengusulkan untuk pergi mencarinya, dan Caspian memutuskan ikut dengannya. Saat menelusuri pulau, mereka sampai di tempat penuh harta tadi dan menemukan pakaian Eustace sudah hangus. Meski Eustace menyebalkan, tetapi tetap saja ia seorang sepupu dan Edmund berduka atas apa yang menimpa Eustace. Setelah mengamati keadaan sekitar, Caspian menyadari bahwa salah satu bangsawan Telmar ternyata mengalami nasib yang sama di pulau itu. Lalu Edmund menemukan pedangnya. Sementara itu, Lucy dan semua orang di kapal melihat seekor naga terbang mendekat ke arah mereka. Naga itu mendarat di tiang kapal dan hampir merusaknya. Lalu Drinian bersama anak buah mencoba menghabisi sang naga. Ukurannya memang besar, tapi naga itu sangat lincah. Dia malah menangkap Edmund dan membawanya ke tengah pulau. Pada momen inilah diketahui bahwa naga itu adalah Eustace. Ketika perjalanan berlanjut, Edmund menduga bahwa Eustace telah tergoda dengan harta sehingga kutukan membuatnya menjadi naga. Caspian mengaku tidak tahu cara mengembalikan Eustace seperti semula, tapi itu tidak menghentikan perjalanan mereka, berharap menemukan cara untuk menyembuhkan Eustace. Malam harinya, Ripchip melihat Eustace menangis lalu datang menenangkan. Ia mengatakan seseorang harus percaya bahwa hal luar biasa seperti berubah menjadi naga hanya terjadi pada orang-orang yang juga luar biasa. Dan mungkin kondisi Eustace tidak terlalu buruk. Keesokan paginya, Lucy terbangun dan melihat Blue Star alias bintang biru. Ia segera memberitahu yang lain, lalu mereka semua kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan dengan mengikuti bintang tersebut sampai akhirnya tiba di Pulau Ramandu. Di sana, mereka melihat makanan tersaji di atas sebuah meja di dalam bangunan batu. Namun sebelum menyentuh makanan itu, Caspian dan Edmund menemukan 3 bangsawan Telmar lainnya yang terperangkap dalam sihir tidur. Kondisinya masih hidup, masih bernafas, tapi tak sadarkan diri. Mereka pun menyadari bahwa meja berisi makanan itu adalah meja Aslan. Setelah mengambil 3 pedang baru yang ada di sana, mereka meletakkannya bersama pedang-pedang lain di atas meja tersebut. Tidak terjadi apa-apa memang, karena masih kurang 1 pedang lagi untuk melengkapi.
Tak lama kemudian, cahaya biru turun dari langit, cahaya yang berubah menjadi seorang wanita bernama Liliandil, Putri Ramandu. Ia memperkenalkan diri sebagai penuntun mereka dan mengatakan bahwa mereka bebas memakan apapun yang tersedia di meja Aslan. Sebelum mulai makan, Edmund bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada para bangsawan di pulau itu. Liliandil menjelaskan bahwa mereka dibuat tertidur karena sempat mengancam akan saling melukai, padahal tindakan kekerasan dilarang di meja Aslan. Kemudian Liliandil menunjukkan Dark Island kepada mereka, namun Caspian mengingatkan bahwa mereka masih baru memiliki 6 pedang. Liliandil pun berkata bahwa pedang terakhir memang ada di pulau itu, tetapi mereka membutuhkan keberanian besar untuk mendapatkannya. Tak lama kemudian mereka mulai berlayar menuju Dark Island. Ripchip juga terus menyemangati Eustace agar tidak takut karena kini ia adalah seekor naga. Begitu mereka tiba, kabut mulai masuk ke kapal dan mempermainkan pikiran mereka satu persatu. Caspian melihat ayahnya yang menyebut Caspian mengecewakan karena caranya memerintah Narnia. Sementara itu, Edmund kembali didatangi penyihir putih yang sekali lagi menawarinya untuk menjadi raja. Edmund. Tentu saja Edmund menolak tawaran itu, lagi pula penyihir putih sudah lama mati. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang berteriak agar tidak mendekati pulau itu. Mereka mengabaikan dan terus mendekat sampai seorang bangsawan bernama Lord Roop terlihat yang mana sedang memegang pedang terakhir. Meski Roop terus menyuruh mereka pergi, Eustace justru mengangkatnya lalu dibawa ke kapal. Setelah Caspian memperkenalkan diri sebagai Raja Narnia, Roop memperingatkan bahwa pulau itu sangat berbahaya. Quickly! Turn this ship about before it's too late! Karena mereka sudah mendapatkan pedang terakhir, Caspian setuju untuk segera memutar balik kapal dan di saat yang sama Roop memperingatkan untuk tidak memikirkan apapun terutama yang menakutkan karena kabut bisa mengetahui ketakutan terdalam mereka. Sangat disayangkan, Edmund sudah terlanjur memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, batu-batu karang mulai menyatu dan membentuk ular laut raksasa yang langsung menyerang kapal Dawn Trader. Eustace kemudian ikut menghadapi makhluk itu. Meski sempat dihantam dan dijatuhkan, si mulut besar berhasil melemahkan ular tersebut dengan semburan api. Roop yang tidak tahu bahwa naga ada di pihak Caspian melempar pedangnya dan Eustace pun terjatuh. Sialnya lagi, pedang terakhir menancap pada tubuh Eustace dan terbawa pergi bersamanya. Tak lama kemudian, Eustace mendarat di sebuah pulau dan melihat singa berada di dekatnya. Eustace segera terkejut dan pada saat yang sama, Aslan mengubah si mulut besar kembali menjadi manusia. Setelah itu, Aslan mengirim Eustace beserta pedang terakhir ke meja. Bersamaan dengan itu, di Dark Island, Caspian dan yang lain masih berjuang mati-matian melawan ular laut. Edmund bahkan mencoba menjadikan dirinya sebagai umpan agar makhluk itu bisa dihabisi, sementara Eustace juga berjuang karena usahanya untuk meletakkan pedang dihalangi oleh kabut. Pada akhirnya, setelah pedang diletakkan, seketika kutukan sihir yang sebelumnya dijelaskan Koryakin terlepas. Pada saat yang sama, Edmund kembali melihat penyihir putih di hadapan, namun kali ini pedang yang ia gunakan yaitu pedang yang dulunya milik Peter. Sedikit informasi, sebelumnya, karena pedang dari Lord Burn harus disatukan, sebagai gantinya Caspian menyerahkan pedang Peter sebagai senjata baru Edmund. Jadi kini pedang itu mulai bersinar, menjadi tanda bahwa kekuatan 7 pedang kuno telah berkumpul, dan dengan kekuatan itulah Edmund mengalahkan ular raksasa. Saat kabut lenyap, mereka melihat para warga yang selama bertahun-tahun telah menjadi korban kabut. Rins melihat istrinya berada di salah satu perahu, lalu ia segera menemuinya bersama Gyle. Tak lama setelah itu, Eustace muncul di dekat kapal dalam wujud manusia. Ia dengan gembira memberitahu Caspian serta sepupunya tentang apa yang dialami, dan Ripchip juga ikut gembira mendengarnya.
Beberapa waktu kemudian, mereka melihat sebuah pulau di dekat sana dan mulai bertanya-tanya apakah itu adalah negeri Aslan. Karena tidak sedang terburu-buru, mereka pun mendayung perahu menuju pulau tersebut. Sesampainya di sana, Eustace melihat Aslan berjalan bersama mereka menuju ombak raksasa yang menjulang tinggi. Caspian, Edmund, dan Lucy, dan Rip Chip juga melihatnya. Aslan mengatakan mereka telah melakukan tugas dengan baik dan perjalanan kini hampir selesai. Beberapa pertanyaan diajukan para jagoan kita sehingga Aslan menjelaskan bahwa negerinya ada di balik ombak besar dan Caspian bisa mencari sendiri ayahnya di negeri itu, tapi perlu diketahui jika Caspian sudah melewati ombak maka tidak ada jalan kembali. Caspian pun memutuskan untuk tidak melewati ombak itu karena merasa sang ayah tidak akan senang jika Caspian meninggalkan kerajaan yang telah diperjuangkan begitu saja. Ya, Caspian ingin mewujudkan cita-citanya menjadi raja yang baik untuk rakyatnya. Kemudian Edmund mengatakan kepada Lucy bahwa mungkin mereka juga sebaiknya pulang. Lucy sempat heran karena berpikir Edmund tetap ingin tinggal di Narnia. Namun Edmund menjelaskan bahwa meskipun mencintai Narnia, Edmund juga ingin berkumpul kembali bersama keluarga. Setelah itu, Rip Chip mendekati Aslan dan meminta izin untuk pergi ke negeri Aslan karena itulah keinginan yang selalu ia simpan dalam hatinya. Aslan pun mengabulkan permintaan itu dan Rip Chip mulai mengucapkan selamat tinggal kepada semua teman-teman termasuk Eustace, yang mana Rip Chip mengaku bahwa suatu kehormatan bisa bertarung di sisinya. Kemudian saatnya Edmund dan Lucy serta Eustace berpisah dengan Narnia. Bagi Edmund dan Lucy, inilah kunjungan terakhir mereka ke Narnia karena kini mereka sudah tumbuh dewasa sama seperti Susan dan Peter. Sementara Eustace, mungkin si mulut besar akan kembali lagi karena mungkin Narnia akan membutuhkannya suatu hari nanti. Aslan juga mengatakan bahwa ia akan selalu mengawasi mereka dan mungkin suatu hari nanti mereka akan bertemu lagi. Akhirnya Edmund, Lucy, dan Eustace kembali ke dunia mereka, lalu mendapati diri mereka kembali berada di kamar yang sebelumnya sempat dipenuhi air. Ketika air itu perlahan surut dan masuk kembali ke dalam lukisan, Eustace tersenyum sebelum menggantungkan lukisan tersebut ke dinding seperti semula. Tak lama kemudian, suara ibu Eustace terdengar memanggil dari bawah, sehingga mereka pun menatap lukisan itu untuk terakhir kalinya sebelum turun menemui ibu Eustace. Dan tamat. Sama seperti dua film sebelumnya, film yang ketiga ini masih membuat kita bertanya-tanya, bahkan mungkin lebih banyak dari film-film sebelumnya. Jadi mari seruput sembari saya jelaskan satu persatu. Kabut Hijau dan Tujuh Pedang itu sebenarnya versi film, bukan novel. Di novel yang ada adalah Dark Island, yaitu wilayah gelap yang dikenal sebagai pulau tempat mimpi-mimpi menjadi nyata. Jadi sumber ancamannya bukan kabut hijau yang memburu orang-orang. Kalau dijelaskan maknanya, Dark Island adalah wujud dari ketakutan batin, karena itu yang diserang adalah isi hati para karakter, rasa iri Lucy, godaan Edmund, dan lain-lain. Jadi tempat itu memaksa orang berhadapan dengan hal terburuk di dalam diri mereka sendiri. Itu juga sebabnya tempat itu terasa lebih seperti ujian rohani daripada sekedar pulau berhantu biasa. Kemudian soal Tujuh Pedang itu tidak berfungsi seperti senjata untuk menghancurkan Dark Island. Dalam novel, 3 bangsawan yang tertidur di Pulau Ramandu dibebaskan karena rombongan Caspian bersedia melanjutkan pelayaran ke ujung dunia. Bahkan Ramandu menegaskan bahwa pelepasan kutukan besar tidak bisa dicapai dengan tipu daya atau tanpa ujian. Negeri Aslan pada dasarnya adalah tujuan paling akhir, tempat yang berada di balik ujung dunia, dan dalam keseluruhan seri Narnia, tempat ini kemudian terlihat sebagai realitas di atas Narnia. Di Dawn Treader, Lucy dan Edmund diberitahu bahwa untuk mereka, pintu menuju negeri itu bukan dari pelayaran jauh di Narnia, melainkan dari dunia mereka sendiri. Untuk Rip Chip, tikus itu diizinkan pergi ke sana karena sejak awal hidupnya memang diarahkan ke Uther East. Di novel, ia sudah lama membawa nubuat kecil dari masa bayi tentang tempat di mana langit dan air bertemu. Jadi keinginannya ke timur adalah panggilan hidup yang sudah lama tertanam.
Lalu soal janji ketemu lagi suatu hari nanti, saya pikir ini artinya adalah janji bahwa hubungan mereka dengan Aslan tidak berakhir saat meninggalkan Narnia. Itu sebabnya kalimat berikutnya sangat penting. Aslan mengatakan bahwa di dunia Edmund dan Lucy, dia punya nama lain dan mereka harus belajar mengenalnya dengan nama itu. Dalam pemahaman yang sangat umum, ini adalah isyarat bahwa Aslan adalah semacam pengandaian dewa atau Tuhan, seperti yang sudah saya jelaskan di video alur cerita film pertama. 7 bangsawan yang tidak saya sebutkan di alur cerita, mereka adalah Revilian, Bern, Argos, Mavramorn, Octesian, Restimar, dan Rup. Mereka adalah orang-orang yang kenal baik dengan ayah Caspian. Tujuan Caspian mencari mereka bukan karena belas kasihan, tapi karena ini menyangkut kehormatan sang ayah dan pemulihan Narnia setelah masa perebutan tahta. Dalam novel, Caspian sendiri mengatakan bahwa pada hari penobatannya, dengan persetujuan Aslan, Caspian bersumpah akan berlayar untuk menemukan sahabat-sahabat ayahnya itu, atau setidaknya mengetahui nasib mereka dan membalas kebaikan mereka jika perlu. Di novel dijelaskan bahwa Coriekin adalah sosok yang berada di bawah otoritas Aslan, dan bahkan Ramandu menjelaskan bahwa tugasnya memerintah para Davelpats itu semacam bentuk disiplin atau hukuman, dengan petunjuk bahwa Coriekin seharusnya bisa lebih bersinar lebih lama di langit andaikan semua berjalan dengan baik. Itu berarti Coriekin berasal dari tatanan makhluk yang lebih tinggi daripada manusia biasa, jadi wajar jika ia tahu banyak hal. Sedangkan Liliandil adalah putri Ramandu. Di novel sendiri tidak pernah disebutkan namanya, hanya disebut Ramandu's Daughter, Star at Rest, yaitu makhluk bintang tua yang tinggal di dekat ujung Narnia. Karena ia hidup di tempat yang sangat dekat dengan Aslan Stable, ujung timur, dan urusan pelepasan kutukan para Lord, ia memang punya pengetahuan yang tidak dimiliki karakter biasa. Belakangan, ia juga menikah dengan Caspian dan menjadi ibu dari Rilian. Jadi Liliandil ini memang bagian penting dari garis kerajaan Narnia. Terus kalau Ramandu siapa bang? Sama, makhluk bintang juga, tapi dia lebih misterius. Tidak ada, berhentilah berharap untuk menyaksikan kelanjutan kisah dunia lain yang indah ini. Tapi ada kabar yang beredar bahwa adaptasi yang baru sedang dalam proses pengembangan, yang mana diawali dengan The Chronicles of Narnia, The Magician's Nephew. Tapi kalau kalian penasaran, pengen tahu dikit, baiklah, akan saya ceritakan tipis-tipis manja. Kalau mengikuti urutan novel di dunia Narnia, alurnya dimulai dari The Magician's Nephew, lalu berlanjut ke The Lion, The Witch, and the Wardrobe, The Horse and His Boy, Prince Caspian, The Voyage of the Dawn Treader, The Silver Chair, dan ditutup oleh The Last Battle. Karena itu, setelah peristiwa dalam film The Voyage of the Dawn Treader, lanjutan ceritanya sebenarnya masuk ke The Silver Chair, lalu berakhir sepenuhnya di The Last Battle. Sementara itu, The Horse and His Boy, serta The Magician's Nephew memang tetap penting dalam keseluruhan sejarah Narnia. Tetapi keduanya bukan kelanjutan langsung dari ending film ini karena berlangsung pada masa yang berbeda. Setelah pulang dari pelayaran besar bersama kapal Dawn Treader, kisah Narnia tidak lagi berfokus pada Lucy dan Edmund. Peran utama perlahan berpindah kepada Eustace yang sebelumnya dikenal sebagai anak yang keras kepala, menyebalkan, dan sulit mempercayai hal-hal ajaib. Namun justru karena perubahan yang ia alami selama petualangan di kapal, Eustace kemudian menjadi tokoh penting dalam kelanjutan cerita. Dalam novel berikutnya, The Silver Chair, ia kembali memasuki Narnia, tetapi kali ini bukan bersama keluarga Pevensie, melainkan bersama seorang gadis bernama Jill Paul. Dari sini terlihat bahwa kisah Narnia mulai bergerak menuju generasi baru, sementara masa petualangan anak-anak Pevensie perlahan mulai ditinggalkan. Dalam The Silver Chair, Aslan memberi tugas besar kepada Eustace dan Jill untuk menemukan Pangeran Rilian, putra Raja Caspian yang telah lama hilang. Pada masa itu, Caspian sudah menua dan kehilangan anak tunggalnya menjadi luka paling berat dalam hidupnya. Dalam perjalanan tersebut, Eustace dan Jill dibantu oleh Puddleglum, lalu mereka menjalani pencarian panjang yang penuh tanda, ujian, kekeliruan, dan bahaya. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa Rilian sebenarnya belum mati, melainkan ditawan di Underland, dunia bawah tanah yang gelap, oleh Lady of the Green Kirtle, sosok jahat yang menguasai pikirannya lewat sihir. Jadi kalau Dawn Treader bercerita tentang ujian batin dan perjalanan menuju timur, maka The Silver Chair adalah kisah penyelamatan pewaris tahta Narnia dari kegelapan yang bersembunyi di bawah dunia.
Bagian puncak kisah itu terjadi ketika Rillian akhirnya berhasil dibebaskan dari pengaruh sihir, Lady of the Green Kirtle dikalahkan, dan mereka semua dapat kembali ke permukaan. Setelah penantian yang begitu panjang, Rillian sempat bertemu lagi dengan ayahnya, tetapi pertemuan itu sekaligus menjadi perpisahan terakhir karena Caspian meninggal tidak lama setelah putranya kembali. Sejak saat itu, Rillian naik tahta dan menjadi Raja Narnia yang baru. Jadi kelanjutan setelah Voyage of the Dawn Treader bukan hanya petualangan tambahan, melainkan fase ketika Caspian menutup hidupnya, Eustace membuktikan dirinya, dan masa depan Narnia mulai berpindah ke generasi berikutnya. Setelah itu, waktu berlalu sangat lama. Berabad-abad kemudian, cerita sampai pada penutup besar seluruh seri, yaitu The Last Battle. Pada titik inilah, Narnia memasuki masa paling gelap dalam sejarahnya. Raja yang memerintah saat itu adalah Tirion, keturunan jauh Caspian. Dalam masa ini, Narnia tidak langsung hancur karena serangan besar dari luar, melainkan lebih dulu dirusak dari dalam lewat kebohongan. Seekor kera licik bernama Shiv memaksa seekor keledai bernama Puzzle mengenakan kulit singa dan berpura-pura menjadi Aslan. Dari tipu daya itulah nama Aslan dipakai untuk memerintah, menyesatkan, dan menindas. Makhluk-makhluk Narnia mulai bingung, terpecah, lalu kehilangan arah. Sementara bangsa Calormen masuk dan memperluas pengaruh mereka. Pada saat inilah, Eustace dan Jill kembali ke Narnia, sehingga keduanya menjadi penghubung langsung The Silver Chair menuju akhir seluruh seri. Mereka membantu Raja Tirion melawan kebohongan yang telah merusak Narnia, namun kali ini keadaannya sangat berbeda dari petualangan-petualangan sebelumnya. Ini bukan lagi soal menyelamatkan seorang pangeran, sebuah pulau, atau satu kerajaan kecil. Ini adalah masa ketika seluruh dunia Narnia sedang bergerak menuju akhirnya. Perang terakhir pun pecah, dan pada akhirnya Narnia yang lama memang tidak dipertahankan lagi. Bintang-bintang padam, matahari dan bulan berakhir, laut surut, dan Narnia seperti yang selama ini dikenal akhirnya tamat. Meski begitu, penutup kisah ini bukan hanya tentang kehancuran, justru disitulah makna akhir seluruh seri benar-benar dibuka. Setelah Narnia yang lama berakhir, Aslan membawa mereka yang setia masuk ke Aslan's Country, negeri yang selama ini hanya terlihat samar-samar sebagai tujuan akhir. Tempat itu adalah Narnia yang lebih sejati, lebih dalam, dan lebih nyata daripada dunia lama. Di sanalah banyak tokoh besar berkumpul kembali, dan janji-janji lama akhirnya terpenuhi. Karena itu, ucapan Aslan di akhir Voyage of the Dawn Treader tentang bertemu lagi suatu hari nanti sebenarnya baru benar-benar terjawab sepenuhnya di The Last Battle. Jadi, bagaimana menurut kalian? Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!